Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat ketamu Allah, pengunjung taman surga rahimahullah. Kita muliakan majelis ini dan zikir munajat. Sempurna dengan Isra Mi'raj ini, ada satu surah dalam Al-Quran dipanggil surah Al-Isra. Dan surah Al-Isra bermula dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya di waktu malam. Allah bertasbih. Punya hebat peristiwa Isra Mi'raj ini, Allah bertasbih. Mana tasbih itu apa? Kagum. Allah sendiri rasa hebat. Peristiwa Isra Mi'raj adalah sesuatu yang hebat sehingga Allah bertasbih memuji dirinya. Mari kita bertasbih memuji Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya ilaha illallah, ya ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
ya Allah, Tuhan yang memiliki segala kebesaran serta kemuliaan. Amisna ala dinil Islam, matikan kami dalam agama Islam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sallallahu alaihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang penuh dengan keberkatan. Untuk kami yang Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, sungguhnya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama syukur kepada Allah, kita masih pada umur dapat sampai ke rumah Allah dan dapat bertemu. Dan saya rasa seronok sangat bila saudara Zul hubungi buat Isra Madani bisa berenang, yaitu kampung Sekro. Saya mula berkampung bisa berenang tahun 75 di Ma'had Salahuddin Abdul Aziz Shah tahun 78. Tahun 77 saya ke College Islam Kelang. Tetapi hubungan itu sudah rapat dengan saya berenang. Sebab ada keluarga angkat di bangku 38. Lepas College Islam, saya ke Mesir. Pun balik singgah juga tengok keluarga angkat. Pergi lagi, balik lagi. Dan bila tamat, balik dan keluarga angkat saya jadi menantu. Maka jadilah saya orang sahabat berenang. Isteri saya ada di belakang sana. Yang peneman saya hari ini kata wajib ikut sebab balik kampung. Jadi arwah mak, arwah ayah dah tak ada dah di bawah 8. Jadi kampung dah jarang balik kampung. Jadi bila peluang macam ini bagi saya inilah ruang untuk kembali ke kampung halaman. Adapun tadi masuk-masuk Ustaz dari mana? Dan saya dari Sabah. Asalnya Sabah. Tapi dekatlah Sabah ke Sabah hanya satu huruf saja. Dari Tawau Sabah meninggalkan Sabah ketika umur 13 tahun dan sejak itu hanya balik ke Sabah untuk bercuti. Lepas Mesir bertugas di UIA, kuliah undang-undang UIA, kemudian kahwin pula orang sini dan akhirnya ditakdirkan Allah jadilah YB di Sabah Pernah. YB itu apa? Yang bertanding. Dua kali saya bertanding di Sabah Pernah ini. Kali pertama tahun dua kali di Padi Besar. Tapi belum ada rezeki dan alhamdulillah kali ini kita dapat bertemu dalam satu peristiwa yang hebat.
peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa hebat? Sebab ada dalam Al-Quran. Satu perjalanan yang direkam dalam Al-Quran yang disebut nama secara spesifik. Perjalanan dari masjid ke masjid. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan inilah yang disebut sebagai perjalanan yang paling hebat, yang terbaik, yang direkam dalam Al-Quran. Ya, dari masjid ke masjid, bukan dari pasar ke pasar, bukan dari mall ke mall, bukan dari kampung ke kampung, dari masjid ke masjid. Ya, sebab itu saya yang sekarang ini rancak dengan program Rehlah Ilmu Iman, bawa orang berjalan ke tempat ke seluruh dunia kita pergi. Yang paling dekat di Malaysia inilah, Indonesia, ke Vietnam, ke Kamboja, Singapura, Thailand, dan paling jauh nanti sampai ke Turki. Dan destinasi kita masjid. Mengapa? Sebab itulah destinasi perjalanan yang ada dalam Al-Quran. Satu lagi perjalanan perniagaan. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Menjadi kebiasaan orang Quraisy melakukan perjalanan di waktu di musim panas dan di musim dingin. Musim panas mereka ke utara, ke Syam, ya, untuk merasakan kedinginan. Musim dingin mereka ke selatan, ke Yaman. Ya, dan Nabi SAW pernah mengikuti perjalanan tersebut ke Syam. Ya, 2 kali. Satu ketika mudanya, umur 12 tahun bersama dengan pamannya Abu Talib, dan kali kedua pergi membawa barang dagangan milik ibu kita Khadijah, ya, yang kemudian menjadi istri baginda, menjadi ibu kita. Maka saudara sekalian, perjalanan rehlah Nabi SAW berlaku untuk apa? Banyak sejarah mengupas tentang hal ini. Ya, tahun itu terkenal dengan tahun berduka. Nabi berduka. Kenapa? Ada 2 peristiwa besar yang Nabi sedih sangat. Pertama, pemergian pakciknya Abu Talib, dan kedua pemergian istrinya Khadijah. Nabi sedih sangat. Maka Allah Subhanahu wa taala membawa Nabi berjalan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu apa? Perjalanan di waktu malam dari satu tempat ke satu tempat. Dalam perjalanan Isra Nabi dari Masjidil Haram Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Mi'raj itu apa? Mi'raj itu naik ke langit daripada Masjid Al-Aqsa di Palestina itu, naik ke langit sampailah ke Sidratil Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa. Ya, satu tempat yang paling jauh, yang tidak ada manusia, malah Nabi lain tak pernah sampai. Ya, tapi Nabi sampai ke atas. Ya, di Sidratil Muntaha itu Mi'raj. Jadi Isra perjalanan dari bumi ke bumi, dan Mi'raj daripada bumi ke langit. Maka Allah Subhanahu wa taala membawa Nabi berjalan untuk menghibur hati baginda. Banyak perjalanan ini suatu hiburan. Kalau istri kita lagi sedih, bawa berjalan. Happy dia, insyaallah. Makanya orang kata orang perempuan kalau bawa jalan tuh healing, ya. Ya kan? Istilah orang sekarang healing. Jom jalan. Sekarang Skincare ini jadi famous, sudah viral satu negara sampai. Jom ke Skincare healing. Nah, ada apa Skincare? Kita orang Sabrina, kita orang sudah besar. Ada apa Skincare? Oh lain bang, ya. 20 tahun yang lalu Skincare memang tak ada apa-apa selain padi, parit. Sekarang ada apa? Kapal terbang pun ada. Ya, bolehlah pergi. Jadi berjalan ini kaedahnya adalah menghibur. Ya, jadi bawa berjalan. Dan saya memang dalam rehlah ilmu iman, kita bawa orang berjalan. Masya Allah, ya. Yang sakit jadi kuat. Nah, tak sehat jadi sehat kalau berjalan. Itu perempuan. Laki-laki yang sehat pun demam.
Kenapa? Perempuan healing, dia hilang apa? Tapi hilang duit tak apa, Pak. Jangan hilang kasih sayang. Betul ya? Jadi hilang duit tak apa. Jadi saudara sekalian, Nabi dibawa berjalan untuk menghibur baginda. Ya, bawa berjalan ke Masjid Aqsa, naik ke langit, masya Allah. Dan banyaklah rangkaian peristiwa yang malam ini tak payah kita sebut. Cuma saya nak fokus pertama ini kepada ada apa di Masjid Aqsa itu. Yang mengapa Allah pilih destinasi perjalanan Nabi? Kenapa tidak daripada Ka'bah terus ke langit? Kenapa pergi ke Baitul Maqdis baru naik ke langit? Ini dapat kita jawab, ya, terutama bila kita cuba pahami kisah yang berlaku hari ini. Ada apa sekarang di Al-Aqsa? Di Palestin ada apa? Ada perang. Perang yang sudah merenggut ribuan nyawa. Ya, kalau baca berita, kalau tengok Facebook, TikTok, berita-berita, masya Allah, Ustaz, kesian Ustaz, orang banyak mati, ibu-ibu, anak-anak mati. Ini bagi saya kelebihan yang Allah berikan kepada mereka yang tinggal di bumi Syam. Ini bumi Syam. Bumi Syam yang ada sebut dalam hadis, banyak hadis menyebutkan bumi yang berkat. Berkat apa Ustaz kalau perang terus begitu? Kita nampak perang, tapi kita tak nampak apa di sebalik peperangan. Ya, contoh, berapa ramai yang mati ribu-ribu, berapa ramai yang masuk Islam? Satu dunia sekarang ini. Di Amerika, ya, ada di Rusia, di Eropa, itu orang masuk Islam itu udah luar biasa. Hari-hari. Kenapa? Sebab apa yang berlaku di Gaza, apa yang berlaku di Palestin itu membuka minda mereka. Ini orang Barat satu kelebihan mereka lah ya. Dan memang kalau kita kata orang Barat jahat, tapi ada baiknya kan? Kita belajar apa baiknya. Mereka suka membaca dan suka ambil tahu. Bila berlaku perang, dia kata, kenapa perang? Oh, sebab dia Islam, dia Yahudi. Kenapa Islam? Kenapa Yahudi? Dia kaji, dia baca. Orang Barat suka membaca. Dia pun buka internet, baca peristiwa, kisah, sejarah Palestin, baca sejarah Yahudi, dan mereka buka. Minda mereka mau terbuka. Mereka membaca dan akhirnya mereka nak tahu, dan akhirnya mereka orang yang mereka tak kenal, tak cinta. Setelah mereka kenal Islam, mereka kata Islam ini baik, sejarah Islam itu baik. Islam sudah mentakdir dunia dan tidak pernah melakukan kezaliman di mana-mana pun. Sejak zaman Nabi, diwajib zaman sahabi, zaman Umayyah, naik Abbasiyah, dan yang terakhir zaman Utsmaniyah, tidak pernah orang Islam menzalimi orang kafir dimanapun mereka berada. Mereka baca sejarah. Dia kata kenapa mereka dizalimi? Maka timbul simpati. Mereka kaji, dan mereka kagum dengan kekuatan, kehebatan, kekuatan iman orang Gaza. Diperang, dibunuh, dibakar mereka, dirubuhkan mereka, tapi masih lagi memuji Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang Barat kalau kena macam ini sudah habis dimakinya satu dunia. Tapi orang Gaza luar biasa. Tengok pula akhlak peperangan mereka. Masya Allah, tengok akhlak tentera Hamas luar biasa, Bang. Kalau orang yang Islam gagah, ya, sehingga akhlaknya baik. Ini semua bila orang Barat tengok dan mereka kaji, mereka baca, mereka selidik, akhirnya ramai masuk Islam. Alhamdulillah. Itu yang kita nampak. Yang kita tak nampak berapa ramai yang jadi syahid dan sekarang ini berada dalam taman-taman surga. Kesiannya anak-anak mati kena bom, mereka ada dalam surga, sedang bermain dalam surga. Anak kita sedang bermain teng-teng, anak kita sedang bermain pahin, anak kita bermain guli.
Anak mereka sedang bermain dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak tak tuan-tuan? Pengalaman saya ke Palestin sudah 4 kali, dan sekali ke Gaza. Masa pergi Gaza, ya, kita pergi ziarah mereka ni, semangatnya kuat. Hilang tangan, hilang kaki, buta mata. Kita pergi, tak ada kekecewaan, tak ada kekeluhan. Cuma ada sedih. Dia kata, kenapa sedih? Sebab baru kaki saya saja masuk dalam surga, badan saya belum masuk. Boleh tak? Ya. Kita kesian tengok kakinya gunung. Jangan sedih bang, dia kata. Ya, akhirnya tak bersedih. Patutnya bergembiralah. Kenapa? Kaki saya sudah ada dalam surga. Cuma saya sedih sebab tubuh saya belum masuk surga. Hebat tak? Kalau kita hilang kaki, menangis merintih, ya, terus patah semangat. Tapi mereka tidak. Ini kekuatan mereka. So kehebatan mereka ini dikaji. Dan orang Barat mendapati ada satu kekuatan yang luar biasa pada Islam. Apa dia? Iman pada Allah, tawakal pada Allah, bergantungan pada Allah. Orang iman, orang Islam tidak pernah kecewa. Orang Islam tidak pernah mengeluh kesah. La tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sedih, jangan rasa rendah, jangan rasa hina. Jangan kamu terhina karena kamu tinggi kalau kamu beriman. La tahzan wa la takhaf, la takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Dalam Quran kan, jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Kekuatan ini tidak ada pada orang Barat hari ini. Orang Barat tidak bunuh diri, tembak, makan racun. Ya, kenapa? Sebab tidak ada tempat pergantungan. Orang Islam diuji bagaimanapun, pergantungannya hebat, luar biasa pada Allah. Dan ini memberikan inspirasi kepada orang Barat mereka masuk Islam. Ramai sekarang, luar biasa. So, ribu-ribu orang syahid, ribu-ribu orang masuk Islam. Subhanallah. Ini saudara sekalian, ya. Masjid Al-Aqsa itu adalah merupakan satu daripada 3 masjid yang utama dalam Islam. Ya. La yushaddu rihal, tidak dituntut berjalan, bermusafir, melainkan ke 3 tempat. Masjidil Haram di Makkah, Masjid Hada, Masjid Nabi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa. Sembahyang di Masjidil Haram 100.000 kali lebih baik dari sembahyang di tempat lain. Sembahyang di Masjid Madinah, Masjid Nabi 1.000, dan sembahyang di Al-Aqsa, di Masjid Al-Aqsa itu 500. Ya. Dan ini kekuatan yang ada dalam Islam. Sebab itu saudara sekalian, bila muncul perpecahan yang berlaku hari ini, puncannya apa? Sebab 3 masjid ini bukan di bawah kekuasaan orang Islam. Sorry to say, okeylah kita kata Masjidil Haram, ya, kiblat kita. Tapi baru-baru ini timbul lagi satu ulasan sejarah mengatakan bahawa, ya, bermula dengan penaklukan Mekah oleh keluarga Yahudi. Ini kalau Raja Saudi ini kan marah dia. Tapi dia apa boleh buat, itulah kisahnya. 100 tahun dahulu apabila jatuh Utsmaniyah, maka naiklah kerajaan yang ada sekarang ini di Saudi. Siapa yang naikkan mereka? Siapa yang naikkan mereka ini? Siapa yang bantu mereka untuk naik? Barat, Britain, Inggris. Mereka lah yang membantu keluarga Saud untuk naik dan jadi raja hingga hari ini. Dan lagi dikaji-kaji, susun jalur sejarah keluarganya, rupanya mereka ini dari keturunan Yahudi Bani Qainuqa. Ya, tapi sudah Islam lah, sudah Islam. Dan hubungan mereka dengan Barat baik. Sebab itu ketika Utsmaniyah jatuh, beberapa kabilah cuba nak establish kerajaan, nak bina kerajaan.
Mereka berperang dan menanglah kerajaan yang ada ini, keluarga Saud membentuk negara Saudi dengan bantuan Barat. Sejak itu menurut penganalisis sejarah, sejak itu kehormatan Masjidil Haram sudah tidak terpelihara. Sebab itu banyaklah antara ini, mutakhir ini, dan dibawa kepada isu perpecahan umat. Ini ikut Barat, ini ikut Timur, ya. Sebab itu dalam perang sekarang, perang Gaza, ada dua blok. Satu yang menyokong Gaza, menyokong Palestin. Satu lagi yang menyokong Israel. Saya tak heran kalau Amerika, Inggris, Britain itu, Prancis sokong Yahudi, itu perkara biasa. Tapi negara Islam macam Bahrain, ya, dan minta maaf Saudi, ya, mereka tidak pro Palestin. Malah Bahrain terlibat dalam kes penyerangan Yaman beberapa minggu lepas oleh Amerika, Inggris. Itu Bahrain terlibat, ya, menyerang. Jadi perpecahan ini berlaku karena apa? Karena isu Masjid Al-Aqsa yang bukan dalam genggaman kita. Sebab itu sampai sekarang orang masih mengharap akan lahir seorang mujaddid yang akan menyatukan umat dan membebaskan Palestina. Dan siapa? Imam Mahdi. Bila bang? Menurut kiraan tahun ini, tahun 24. Kenapa Ustaz 24? Sebab genap 100 tahun kejatuhan kerajaan Utsmani Turki. Tahun berapa jatuh Utsmani? 1924. Sekarang 2024, 100 tahun. Dan janji Allah, tiap 100 tahun Allah akan utus seorang mujaddid. Mujaddid itu pejuang, pembela, pembaharu, reformis lah bahasanya yang mudah dipaham, ya. Dan yang akan menyatukan umat. Dan ramai mengatakan tahun ini akan berlaku. Saya nak kata ya tidak pun tidak juga, tapi ada kemungkinan tahun ini atau tahun depan atau selewat-lewatnya. Menurut kajian orang-orang di Arab sana, Yahudi hanya bertahan di Palestina hingga tahun 2027. Sekarang 2024. Ada berapa tahun lagi? Ada apa 3 tahun? Inilah isu perang sekarang ini, perang di Palestina ini akan membawa sampai kepada Mahdi, sampai kepada pembebasan Palestina dan kehancuran Yahudi. Maknanya apa? Maknanya dunia sudah hampir, ya, kalau Mahdi dah keluar, maknanya kiamat dah dekat. Sebab lepas Mahdi, Dajjal. Lepas Mahdi, Dajjal. Lepas Dajjal, Ya'juj Ma'juj. Lepas itu, siapa? Nabi Isa akan turun membunuh Dajjal. Dan Nabi Isa akan perintah bumi 40 tahun. Lepas itu dia akan wafat dan dunia akan kiamat. Ya, maknanya bila Ustaz? Saudara, ulama sepakat mengatakan bahwa umur umat Muhammad tidak sampai 1500 tahun. Sekarang sudah berapa? 1440.
45. Ada berapa tahun lagi untuk sampai 1500? Ada 55. Itulah umur dunia. Ya betul Ustaz. Ya betul lah. Ya. Kiamat lah. Nabi diutus, kata Nabi, bu'istu, aku diutus, kata Nabi, dan antara aku dan kiamat seperti ini. Nabi berikan alamat 2 jari. Ya, kalau gini peace. Rapat begini. Kenapa? Maknanya antara Nabi dan kiamat sudah tidak ada lagi celah. Tak ada Nabi lagi, tak ada Rasul lagi. Aku diutus, antara aku dan kiamat seperti ini. Dan umur umat Muhammad tidak sampai 1500 tahun. Maknanya apa? Tahun 50 tahun, lagi 55 tahun ini umur dunia akan habis. Oh berapa? Sekarang 2024 campur 55. 2000 ambillah penuh ya, genap lebih kurang tahun 2080 ya, kiamat. Ini perkiraan kasar para ulama ya, sebab banyak ahli hadis, ahli tafsir yang berpendapat ya umur umat Nabi Muhammad ini tidak sampai 1500 tahun. Maknanya teman-teman, kalau Isa akan perintah 40 tahun, umur dunia ada lagi 60 tahun. 60 tolak 40 tinggal 20. 20 ini ulama bagi 2. 10 sebelum Isa, 10 selepas Isa. Maknanya dalam 10 tahun ini, sekarang ini akan berlaku, akan turun Mahdi, akan muncul Mahdi, Dajjal, Ya'juj Ma'juj dan Isa. Ini 10 tahun ini. Malah ada orang mengatakan Imam Mahdi sudah ada. Dan sudah ada orang yang bertemu dengan dia dan sudah sepadan orang. Mahdi itu siapa? Dia adalah keturunan Nabi, namanya Muhammad bin Abdullah. Wajahnya seperti aku, kata Nabi, sekilas aku, dan akhlaknya seperti aku. Jadi orang bertanya, sudah ada? Kita sudah ada. Takkan baru lahir, kecil lagi. Sudah ada. Di mana dia? Wallahu a'lam. Nah, baru-baru ini timbul pula misteri seorang yang bernama Abu Ubaidah. Siapa Abu Ubaidah? Siapa Abu Ubaidah? Juru cakap Hamas, ya, yang selalu keluar suaranya, ya, memberikan amaran-amaran, terus serangan-serangan yang cukup ditakuti, digeruni. Dan setiap kali dia bercakap, Barat akan pasang telinga. Dan yang terbaru yang apa? Dalam seminggu ini dia minta orang perempuan, kanak-kanak Yahudi, tolong pindah ke kawasan negara Timur Laut. Kenapa? Akan ada budaya berlaku. Oh, kenapa sekarang Yahudi keluar rumah bawa barang semua lagi? Kenapa? Abu Ubaidah sekali bercakap orang takut. Siapa Abu Ubaidah? Tak ada siapa yang tahu. Agak-agak siapa? Wallahu a'lam. Tiba-tiba tanya, Ustaz, mungkinkah Abu Ubaidah itu Mahdi? Wallahu a'lam. Saya tak tahu, saya tak pernah kenal dia, tak pernah jumpa dia, dan sampai sekarang orang tak tahu siapa Abu Ubaidah. Abu Ubaidah nama gelaran. Nama betulnya siapa? Tak ada siapa yang tahu. Apakah dia Muhammad bin Abdullah? Mungkin, wallahu a'lam. Yang orang tahu satu dunia kenal Abu Ubaidah. Nama betul orang tak tahu. Baik, lupakan sana. Saudara sekalian, perang ini ya akan membawa sampai kepada pembebasan Al-Aqsa, insyaallah. Suatu bulan lepas kami ke Jordan
dari Jordan kami nak masuk Palestin, visa dah ada, tapi tak boleh masuk sebab baru perang. Dia kata nak masuk risikonya ada, tapi tanggung sendiri. Jadi ada 30 orang jamaah, ada 34 orang yang strong, tak nak ambil risiko, kami tak jadi pergi. Jadi kami pergi ziarah beberapa masjid, termasuk satu masjid Nabi Yusha. Pernah dengar Nabi Yusha? Nabi Yusha tak disebut dalam Al-Quran. Ya, macam Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Isa itu ada dalam Quran. Yusuf, Yusha tak ada. Tapi dalam surah apa ini? Dalam Quran disebut satu nama Fatah. Ya. Dalam surah Al-Isra, dalam surah Al-Kahfi, dalam surah Al-Kahfi, Nabi Musa berteman dengan seorang yang dipanggil Fatah, budak. Fatah itulah Musa. Baik, saya tak ceritakan Nabi Musa. Cuma imam di masjid Nabi Musa bila kami patutnya masuk Palestin tapi tak dapat kerana perang. Dia kata apa? Insya Allah fadkhuluha fatihin. Kita akan masuk ke Palestin dalam keadaan Palestin merdeka. Kita akan masuk Palestin dalam keadaan merdeka. Dan dialah yang menceritakan bahawa menurut bacaan orang Arab, ya, keberadaan Yahudi di Palestin hanyalah hingga tahun 2027. Habis. Kepada mereka hancur. Akan berlaku perang besar-besar. Ya. Dan ini melibatkan hadis Nabi yang disebut sebagai Al-Malhamah Al-Kubra, peperangan besar antara orang Islam dan orang kafir, termasuk Yahudi, Kristian dan yang sekutu mereka. Saudara sekalian, apakah perang ini akan membawa ke situ? Wallahu a'lam. Tapi sekarang ini ada dua blok yang besar, ya, blok anti Palestin, blok pro Palestin. Yang pro Palestin siapa? Yang besar, Rusia, China, Iran, North Korea, dan beberapa negara Eropa. Turki, of course, Turki, dan negara Arab yang sudah isytihar perang. Siapa? Aljazair, Algeria sudah isytihar perang. Saudara, melawan grup kafir NATO yang dipimpin oleh Amerika dan Inggris. Ya, NATO, ya. Walaupun Turki dengan NATO, tapi Turki sudah lama, ya, menyepikan diri daripada kelompok NATO. Agak-agak kalau dua grup ini perang, mungkin atau tidak berlaku perang nuklir? Mungkin atau tidak? Tidak mustahil. Sebab sekarang ini masing-masing memaparkan kekuatan. Saya baru tengok satu rencana, Masya Allah, ya, hanya satu tekan butang saja si Putin ini di Rusia, tekan saja Amerika hancur. Oh, ada ini luar biasa. Dan kalau berlaku perang itu sudah perang nuklir ini habis. Bila perang nuklir habis, that's the end of the world of technology. No more teknologi lepas itu. Benarlah kata Nabi, perang dan tidak ada zaman guna apa, Pak? Guna pedang, tombak. Orang Melayu, ya keris lah. Yang ada keris, ayo kita asal balik keris kita. Kenapa? Itu akan digunakan. Kenapa? Habis teknologi. Sebab waktu berlaku perang nuklir, teknologi semua akan habis. Dan akan berlaku perang yang disebut Al-Malhamah Al-Kubra antara Islam menentang bukan Islam, itu tidak menggunakan
senjata modern, hanya menggunakan senjata tradisi, pedang, tombak, panah dan sebagainya. Saudara sekalian, apakah perang yang sekarang di Gaza ini menjurus itu? Ya, saya nampak ada. Ya. Sebab itu, ya, ada kawan yang kata, Ustaz, kalau dah perang ini kita boleh masuk lagi ke Saudi, nak buat haji, buat umrah. Wallahu a'lam. Dalam sejarah Islam ada 40 kali haji terhalang. 40 kali. Termasuk baru-baru ini gara-gara COVID. Sebelum itu 38 kali haji terhalang perang, penyakit, masalah politik. Ya. Dan tidak mustahil kalau akan berlaku lagi apa yang pernah berlaku, iaitulah terhalang kita dari masuk ke Mekah. Saudara sekalian, sebab itu, ya, kalau ada lagi lah yang berhajat nak pergi haji, ayo jom, ya. InsyaAllah saya akan memimpin jamaah haji Gumilang Travel, ya. Ini haji swasta yang terdaftar dengan tabung haji, ya. Gumilang Travel, InsyaAllah kita sedang menerima pendaftaran peserta haji yang tak dapat pergi dengan tabung haji. Sekarang dengan tabung haji 33.000. Kalau B40 22.000. Yang dengan subsidi itu 22.000. Kalau harga tabung haji yang penuh 33.000. Kalau dengan swasta 55.000. Kalau ada lah, ya, yang berhajat nak pergi haji, mana tahu ini haji yang terakhir, entah lepas ni tak boleh. Wallahu a'lam, ya, kita tak tahu. Ya, kalau ada yang berhajat boleh hubungi saya, ya, macam-macam boleh hubungi isteri saya, Umi ada belakang tu, ya, boleh bagi nama, saya bagi nama, bagi kontak number, kita akan hubungi insyaAllah. Ya, package haji swasta Gumilang Travel, ya, bermula daripada 50.000 insyaAllah, ya, naik ke 60, 70, 80, ikutlah. Kalau 6 sebilik, 4 sebilik, kalau 2 sebilik pun ada insyaAllah, ya. Jadi kalau yang berhajat, ya. Dan umrah juga kita akan adakan umrah selagi berkesempatan. Saya berazam untuk pergi sekerap yang mungkin sebelum, ya, berlaku sesuatu yang kita tak dapat jangka. Ya, kalau ada pergi umrah boleh beritahu saya akan pergi bulan Ramadan ini insyaAllah, ya. Kemudian lepas itu saya akan pergi bulan 8. Siapa yang nak jual umrah bulan 8 boleh hubungi saya. Ya, kita buat package promosi Hotel Safwa. Hotel Safwa ni depan masjid, paling murah dalam pasaran, hanya 7.500. Ya, kalau itu Safwa ini biasanya 8.000, 9.000. Ya, tapi kita buat package promosi, ya, hanya 7.500 insyaAllah. Boleh ikut kita untuk umrah, ya. Saya sebut ini kerana senario, ya, dunia sekarang sudah tak menentu dan juga berlaku perang, ya, besar ini. Dia akan menyebabkan perang nuklir dan akan berakhir dengan kehancuran, dan di sana sudah tidak timbul lagi isu perpecahan umat. Tak ada. Kenapa? Ada seorang akan tampil menyatukan umat, iaitulah Imam Mahdi. Sebab itu juga kawan saya kata, Ustaz, kalau boleh datanglah ke Mekah tiap Ramadan. Saya tahun lepas pergi dah Ramadan di Mekah. Tahun ini pergi lagi, manalah tahu. Sebab Mahdi akan muncul di Masjidil Haram bulan Ramadan, hari Jumaat. Tahun tak tahu. Itu yang suspend. Kalau tahu kita mungkin ramai-ramai, ya, sebab tak tahu. Jadi saya pergi tiap tahun. Tahun lepas saya pergi, tahun ini pergi lagi. InsyaAllah ada rezeki, tahun depan pergi lagi. Untuk ada peluang, ya, untuk kita berbai'ah bersama dengan
Imam Mahdi. Dan kalau tidak, tujuan umur kita ini tak ada dah. Tapi yang muda-muda, ya, yang muda-muda, kita semua berkesempatan, insya-Allah. Bukan sekadar Imam Mahdi, kepada Dajjal pun sempat, insya-Allah. Ya, hati-hati. Jadi saudara sekalian, ya, sekilas masalah umat akhir zaman ini satu, ya. Nabi dah sebut akan berlaku satu hari nanti kamu menjadi seperti hidangan yang lazat. Musuh-musuh kamu datang meratah kamu seperti orang lapar meratah makanan. Jadi sahabat-sahabat dengar tu seram. Ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idin, apakah maksud kami sedikit? Macam mana musuh boleh ratah kami, boleh kerjakan kami? Apakah kami sedikit waktu itu? Nabi kata, tidak. Kamu banyak, tapi seperti buih di atas air. Tak ada kekuatan. Sebab tadilah, satu ikut Amerika, satu ikut Rusia. Oh, jom kita sokong, jom boykot McD. 1 minggu je. Lepas tu penuh balik McD. Siapa ada McD? Hah? Belum besar ya? Dah tutup belum? Nah, kenapa tak tutup? Sebab kita masih betul. Saya bila tengok orang masuk McD, saya Allah teriris. Kawan saya dia pergi beli, nanti makan McD. Tak tahan Ustaz. Ya Allah, saya kata baru ujian burger sudah tak tahan. Nah, macam mana kalau Dajjal datang bawa intan, berlian, harta? Ayo, tahan tak? Baru burger sedikit, surat tahan. 1 minggu baik pergi. Pizza Hut masih buka, KFC masih buka, McDonald masih buka. Di barat yang tak ada agama ini, mereka dah tutup dah. Kenapa? Kemanusiaan mereka cukup kuat. Betul, mereka bukan Islam. Dan yang menimpa di Gaza itu adalah orang Islam, betul. Tapi dia kata apa? Ini bukan isu agama, ini isu kemanusiaan. Orang yang ada sifat kemanusiaan tidak akan tergamak melihat apa yang berlaku kepada Gaza. Yang ada sifat kemanusiaan. Jadi kita ini manusia kan? Manusia tak? Ya manusia lah. Bukan sekadar manusia. Kita orang Islam. Seagama, seakidah. Kita bukan hanya manusia, malah kita seagama. Mana tuan-tuan? Di hujung hadis itu Nabi sebut ada satu penyakit yang menimpa kamu waktu itu, dipanggil wahan. Apa dia wahan ya Rasulullah? Wahan itu bukan COVID, bukan denggi, bukan sakit jantung, bukan sakit buah pinggang, bukan darah tinggi, bukan gaul. Wahan itu satu penyakit yang lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi, apa dia? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cintakan dunia takutkan. Ini penyakit orang Islam, ya, dan berebut, ya, berebut jawatan, fitnah, tuduh, jatuh. Kenapa? Jawatan, hubbud dunia, ya. Takut mati, kenapa? Tengok, suruh berjuang memang tak sanggup. Jom ke Palestin, sorry lah. Jom boykot McD, 1 minggu ya. Jadi penyakit inilah Nabi kata ada dalam kehidupan Islam yang akhirnya hari ini kita menjadi umat yang lemah. Saudara sekalian, semoga Isra Mi'raj tahun ini memberikan satu suntikan baru buat kita. Ya, saya sedih tengok Gaza ini, sedih. Tapi saya optimis bahwa ini jadual Allah. Maksudnya apa? Suka atau tidak, ini tetap akan berlaku. Untuk apa? Untuk menghancurkan Yahudi dan akhirnya memenangkan Islam. Islam akan menang, insyaAllah. Islam akan menang.
Yahudi akan hancur dan sekutu-sekutunya akan binasa. InsyaAllah. Ya, sebab itu bagi saya, bila orang kata kesian, jangan kesiankan mereka, kesiankan kita ni. Mereka mati surga, kita mati tak tahu apa lagi ke mana, kan? Betul. Ya. Oh, Yahudi jahat. Yang memang dia Yahudi. Yang kita ni, kita tak jahat, Ustaz. Yang kau sokong, tak sokong, Ustaz. Yang kau beli beg ni, oh, itu makan dia, Ustaz. Iya. Selagi ada orang makan McD, selagi itulah McD bertahan. Kalau semua orang berhenti makan, tutup. Kamu baca besok, tak ada orang beli, tutup. Dan sudah hilang satu pengaruh Yahudi dan sebagainya. Saudara sekalian, ya, saya doakan semoga kita terus sehat, kuat. Jadi apa persiapan kita ni kiamat ni? Buat apa? Buat tembok besar? Tak payah. Buat tembok iman. Buat tembok iman, kita akan hadapi fitnah yang lebih besar berlimpah. Ya. Dan Dajjal belum muncul. Dan Dajjal yang mata satu tu belum lagi, ya. Ini baru anak-anak Dajjal aja ni. Yang Dajjal tu bapak dia belum lagi. Mari tuan-tuan, bila Dajjal datang, Nabi kata yang mampu bertahan ialah yang yakin dengan Allah. Jadi apa amalan kami, kita sahabat? Amalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi pesan sahabat, kalau Dajjal datang, banyakkan bertasbih. Sahabat tanya, kalau dia bertasbih, kenyang ke ya Rasulullah? Sebab masa itu lapar, ya. Masa Dajjal datang, kelaparan. Manusia kelaparan dan manusia kesakitan. Jadi sahabat tanya, kalau dia bertasbih, kenyang ke ya Rasulullah? Tidak. Kamu tidak kenyang, tapi kamu bertahan. Kenyang, tak tahan, buat apa? Ada orang lapar tapi tahan. Kita nak bertahan dengan ujian Dajjal ini. Dan fitnah yang paling aku takuti, kata Nabi, akhir zaman adalah fitnah Dajjal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam, ya zal jalali wal ikram, ya Allah, Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Amitna ala dinil Islam, matikan kami dalam agama Islam. Ya Allah, berkatilah kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah sahabat-sahabat kami, berkatilah jiran-jiran kami, berkatilah negara kami. Ya Allah, berkatilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah,
ampunkan dosa-dosa kami, tunaikan hajat kami, mudahkan urusan kami, lapangkan dada kami, luaskan rezeki kami, sembuhkan penyakit-penyakit kami, ya Allah. Sembuhkan yang sakit di kalangan kami, ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang soleh dan solehah. Kurniakan kami, ya Allah, pasangan hidup suami istri soleh dan solehah. Kurniakan kami, ya Allah, anak cucu zuriat soleh dan solehah. Kurniakan kami keluarga sakinah, keluarga bahagia, hidup aman damai dengan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami di dalam surga-Mu, ya Allah. Selamatkanlah kami dari fitnah dunia dan akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik dari Allah saya hanya menyampaikan. Salah-salah saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada semua. Aku lupa hadza wa astagfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.